Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di Cambe, kota metropolitan Londrina di bagian Paraná di negara Brasil. Josiane Pereira de Moraes, dia adalah anak perempuan yang berusia 9 tahun saat kejadian pada bulan Desember pada tahun 2011. Josiane tinggal bersama ibunya yang bernama Sirleni dan kakaknya yang bernama Diogo. Josiane dikenal sebagai anak yang kurus dan pendek sehingga orang mengira dia masih berusia 6 atau 7 tahun. Tetapi sebenarnya dia berusia 9 tahun. Josiane memiliki kulit putih kemerahan dan rambut warna coklat sebahu, dan anak ini juga dikenal pintar dan cekatan. Pada tanggal 3 Desember pada tahun 2011, tepatnya pada hari Sabtu, di kampung tetangga Josiane di mana dia tinggal, di sana akan diadakan sebuah pesta di gereja. Biasanya pesta yang ada di dalam gereja dipenuhi dengan musik, makanan ringan, dan itu sudah pasti menarik anak-anak untuk datang ke pesta tersebut. Josiane juga mengatakan kepada ibu dan kakaknya jika dia akan ikut pergi ke pesta tersebut pada malam minggu. Namun pada hari Sabtu sore, Josiane pamit kepada ibunya untuk bermain dengan teman dan tetangganya di sebuah taman yang tidak jauh dari rumahnya. Hingga malam tiba, ibu Josiane masih menantinya pulang untuk mereka pergi bersama ke gereja. Namun sampai pada pukul 9 malam, Josiane tidak juga pulang ke rumah. Sirleni dan kakaknya mencari keberadaan Josiane ke rumah para tetangga, sampai mereka berjalan ke tempat gereja dan mereka mengira bahwa kemungkinan besar Josiane telah pergi ke gereja dengan teman-temannya. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Josiane hingga pesta di gereja telah selesai. Warga sekitar dan kerabat keluarga malam itu langsung turun ke jalan dan menyebarkan foto Josiane di internet. Area tempat tinggal Josiane ini dikenal sebagai tempat pertanian seperti kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Maka kota ini tidak banyak dihuni oleh masyarakat. Dan masih banyak tanah kosong atau pertanian, juga padang rumput di sana. Maka saat kejadian tidak banyak orang yang dapat dimintai keterangan atas apa yang terjadi kepada korban, karena rumah satu dengan lainnya tidak saling berdekatan. Minggu pagi, Sirleni memutuskan untuk melaporkan hilangnya Josiane ke kantor polisi agar mereka segera turun ikut dalam pencarian di area Cambe. Namun polisi di Cambe mengatakan kepada Sirleni jika mereka harus menunggu hingga kurang lebih 24 jam. Dan hari Minggu itu polisi tidak langsung mencari di mana keberadaan Josiane. Namun sebenarnya waktu 24 jam untuk mencari orang yang sudah dinyatakan tidak pulang, khususnya adalah anak-anak, sebenarnya ini hanya akan memperburuk keadaan dan membahayakan kehidupan si korban itu sendiri. Dan sebenarnya itu juga tidak ada aturan yang tercatat. Delegasi yang menangani kasus ini dia mengatakan jika saja polisi saat itu langsung turun tangan dan kasusnya diserahkan ke meja delegasi, mereka akan lebih mudah mencari informasi keberadaan korban. Karena setiap malam di area tersebut juga diadakan patroli oleh polisi setempat. Dan jika malam itu polisi yang menerima laporan langsung menginformasikan ke polisi yang sedang patroli, kemungkinan besar masih bisa dilacak keberadaan korban. Polisi mengecek semua kamera CCTV di area yang diduga di mana korban terakhir terlihat, namun tidak ada kamera yang merekam jejak korban.
Maka delegasi mengatakan jika kemungkinan korban terculik di waktu sore hari ketika dia masih bermain dengan temannya di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah pencarian dikerahkan di kota tersebut untuk menelusuri ladang dan pinggiran kota, juga poster foto korban dipasang di publik, namun masih belum mendapat informasi apapun tentang keberadaan korban. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Januari pada tahun 2012, di dekat daerah Guaratuba, yang dimana daerah itu tidak jauh dari rumah Josiani, kurang lebih 200 meter. Beberapa anak yang sedang bermain di sana menemukan tengkorak kecil yang sudah melewati masa penguraian. Anak-anak tersebut kaget dengan penemuan mereka dan langsung memberitahu warga sekitar. Dan warga yang melihat itu adalah tengkorak manusia, mereka segera menghubungi polisi. Polisi yang datang ke lokasi mengatakan jika tengkorak itu milik seorang anak yang kira-kira berusia 7-9 tahun. Namun penemuan tengkorak itu di sana tidak ditemukan tubuh atau rahang bagian bawah. Tempat tersebut memang jarang dilewati orang karena tempatnya sulit untuk dijangkau. Tidak jauh dari tempat penemuan tengkorak, warga menemukan sepasang sandal. Polisi dan penyelidik yang menelusuri area tersebut menemukan tubuh korban di dalam kantong plastik dengan tergulung selembar spons. Dan spons itu diduga oleh polisi dari bagian sofa atau kasur. Dan juga polisi menemukan di dekat tubuh korban terdapat rahang bagian bawah yang telah terpisah dari tengkoraknya. Menurut penyelidik di tempat kejadian, mereka menyatakan bahwa tubuh tersebut memiliki karakteristik berjenis kelamin perempuan. Namun karena sudah melalui tahap penguraian hingga hanya menyisakan tulang belulang, maka sisa tubuh korban harus dibawa ke Institut Medikal Legal untuk dianalisis milik siapa jasad tersebut. Sandal yang ditemukan di tempat tersebut dibawa hingga ke rumah keluarga Josiani untuk mencari informasi yang kemungkinan itu adalah milik Josiani yang telah menghilang selama sebulan. Namun keluarga Josiani mengatakan jika sandal itu bukan milik Josiani, maka polisi menduga bahwa itu adalah milik anak lain yang menjadi korban di tempat tersebut. Maka polisi membuka kasus baru tentang penemuan korban yang terbungkus di plastik dan digulung dengan sofa di mana semua bahan itu tidak mungkin pelaku dapat dari tempat ditemukan korban. Dan material yang digunakan untuk membungkus korban adalah barang dan plastik yang sudah lapuk, juga spons bekas. Polisi menemukan tumpukan sampah di wilayah itu, yang dimana tumpukan sampah tersebut milik seorang laki-laki yang bernama Adão Barbosa Xavier. Dia berusia 48 tahun. Dia adalah pemulung yang dimana dia akan mencari barang-barang bekas dan dibersihkan lalu dia akan jual kembali. Laki-laki ini juga tetangga Josiani. Adão memiliki istri dan 3 anak. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Salah satu anak perempuannya adalah teman main Josiani. Bahkan Josiani juga sering bermain di rumah Adão. Walaupun polisi tidak mendapat bukti apapun dari Adão atau informasi tentang Adão, namun polisi menaruh kecurigaan terhadap laki-laki ini. Setelah polisi mengikuti dan mengawasi pergerakan Adão selama beberapa waktu, polisi juga mendatangi rumah dan tempat dia menampung sampah yang akan dia jual. Adão merasa tidak nyaman atau mungkin dia merasa takut jika dia dibawa ke ruang interogasi. Dengan polisi yang terus memantau dirinya, hingga hal itu membuat Adão mendatangi rumah orang tua Josiani dan mengancam mereka jika polisi masih terus mengikuti langkahnya, maka dia akan melakukan hal yang akan membahayakan keluarga mereka. Orang tua Josiani yang mendapat ancaman tersebut langsung melaporkan ke polisi.
Setelah mendapat laporan dari ibunya Josiani, polisi langsung melakukan investigasi lebih dalam tentang apa yang dilakukan Adau. Warga sekitar mengatakan jika Adau tergolong orang yang antisosial dan dia adalah tipe orang agresif dan mudah marah jika bertemu dengan orang lain. Dan dia juga selalu menutup diri dan berperilaku aneh, maka warga memilih untuk menjauhinya. Polisi memutuskan untuk menjemput Adau di tempat kerjanya dan dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Josiani. Polisi menanyakan di mana dan apa yang dia buat pada hari hilangnya Josiani. Dan tidak lama kemudian setelah mendapat tekanan dari pihak penyelidik, Adau mengatakan jika pada hari Sabtu sore itu pada tanggal 3 Desember pada tahun 2011, dia sedang berjalan di dekat taman di mana Josiani bermain sendirian. Dia mendekati Josiani dan merayunya untuk berjalan dengannya ke sebuah semak belukar yang tidak jauh dari taman tersebut, di mana tempat jasad ditemukan. Di sana Adau memperkaos Josiani beberapa kali, namun karena dia takut Josiani akan mengatakan kepada keluarganya, maka dia putuskan untuk memukul wajah korban. Setelah korban tidak sadarkan diri, dia gulung tubuhnya dengan spons yang dia ambil dari sampah hari itu dan dia masukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Dia menyatakan jika kejahatan tersebut sama sekali tidak dia rencanakan. Hari itu, dia juga dalam keadaan mabuk karena sore harinya dia meminum beberapa botol miras sebelum berjalan pulang dan bertemu Josiani. Namun dugaan polisi, kenapa tubuh korban bisa berhamburan di area tersebut, kemungkinan besar tubuh korban telah dimakan oleh binatang liar di area tersebut. Karena menurut Adau, dia membungkus tubuh korban masih dalam keadaan utuh. Anak Adau yang berusia 15 tahun melaporkan ayah kandungnya ke polisi setelah ayahnya mengakui kejahatannya terhadap Josiani. Anak remaja tersebut mengatakan jika suatu hari ayahnya membawanya ke sebuah rumah yaitu milik seseorang dan ayahnya menyuruhnya untuk tidur bersama laki-laki tersebut untuk dia tukar dengan segelas miras. Namun di sini polisi tidak mengatakan bagaimana akhir dari kasus anak remaja tersebut. Setelah Adau mengakui semua kejahatannya, dia ditahan sambil menunggu keputusan dari pengadilan. Selama Adau mendekam di penjara, warga yang tidak menyukai kelakuan Adau, mereka membakar rumah Adau, yang dimana di dalam rumah tersebut terdapat istri dan ketiga anaknya. Malam hari itu, istri dan ketiga anaknya langsung menyelamatkan diri ketika api mulai menyala di depan rumahnya. Warga yang marah itu tidak melihat jika istri dan anak-anak Adau tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan kepada Josiani. Istri dan ketiga anaknya yang sudah hidup susah dan ditinggal Adau mendekam di penjara, kini mereka harus kehilangan rumah beserta isinya. Setelah kehilangan rumahnya, istri dan ketiga anak Adau harus tinggal di tempat pengungsian. Kasus pembakaran rumah Adau tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang saja, sedang yang lain dibebaskan. Tidak dijelaskan apa alasannya. Persidangan atas kasus Adau terjadi pada bulan Maret pada tahun 2014. Jaksa menjelaskan jika ternyata sandal yang ditemukan di tempat penemuan jasad Josiani adalah sandal milik salah satu anak Adau, yang diduga bahwa Adau membawa anaknya dan Josiani dari taman di mana mereka bermain bersama dan mereka bertiga berjalan bersama ke semak belukar agar tidak ada yang mencurigainya. Dan setelah anak Adau melihat apa yang dilakukan ayahnya kepada Josiani, dia merasa ketakutan, maka dia lari dan meninggalkan sandalnya di sana, sedang ayahnya meneruskan apa yang dilakukan kepada Josiani. Dan Adau setelah melampiaskan apa yang dia mau kepada Josiani, dia meninggalkan Josiani di sana.
Dan diduga juga kemungkinan besar saat Josiani dimasukkan ke dalam kantong plastik itu, Josiani masih dalam keadaan hidup. Atau dinyatakan bersalah atas kematian Josiani dan dia dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara dan dia ditempatkan di rezim tertutup. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.